Aku lahir dan dibesarkan dari keluarga muslim. Nah, akhirnya aku kedukun juga untuk diriku sendiri. Udah gitu, aku kedukun untuk diriku sendiri. Ketemu laki-laki bukan serius. Laki-laki yang mempermainkan aku, mau nidurin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Molaf, di episode kali ini kita menemukan seorang kadal yang ngaku murtadin. Katanya dia dibesarkan dan dilahirkan secara Islam atau secara Muslim, tapi dia hidup di dunia malam lalu terjerumus ke dalam lembah kegelapan. Asik. Tapi udah kelihatan lah ya, kadal mah bagaimana caranya supaya dia dapat cuan dan dapat perpuluhan. Sekarang kita akan saksikan videonya bersama-sama. Tapi sebelum lanjut, silahkan bagi sahabat Molaf yang baru bergabung atau sudah sering nonton tapi belum subscribe, sekarang waktunya untuk tampol itu tombol subscribe. Kalau suka videonya silahkan klik like, dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua dan bekal nanti kita untuk di jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita bareng-bareng mengucapkan tampol nggak nih? Tampol bos. Nama aku Nita. Aku lahir dan dibesarkan dari keluarga muslim. Jadi di sini aku tuh pengen memberi sedikit kesaksian tentang hidup aku, tentang bagaimana aku bisa mempercayai Tuhan Yesus, bagaimana aku bisa mau ikut dengan Tuhan Yesus ya. Di sini aku bakal sedikit cerita seperti apa Tuhan Yesus memulihkan hidup aku. Ada, biaya. Ada. Jadi aku mau cerita hidup aku sebelumnya itu cukup hancur berantakan ya. Dari tahun 2007, dari aku belum menikah, aku sudah mengenal namanya dunia malam, hiburan, minum-minuman, mabuk-mabukan, belum lagi narkoba. Aku kenal sampai bandar narkoba pun aku kenal, aku temanin ya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ya udah kehidupan aku berjalan setiap hari itu aja, make narkoba, minum itu aja sampai aku mau mati. Sudah pernah kebanyakan make narkoba toh. Tampol nggak nih? Tampol bos. Wah, ngaku lahir dari keluarga muslim ya, dibesarkan secara muslim ya. Tapi hancur lalu hidup masuk ke dunia malam. Tapi dan memang sebenarnya ya, kalau orang Islam itu memang hidup di dunia malam. Mengapa? Karena bangun tidur sholat witir, malamnya tobat, terus sholat tahajud, terus dilanjut ya sama sholat sunnah lainnya. Nah itu baru kehidupan malam seseorang yang beragama Islam atau dikatakan muslim. Bukan lari ke dunia malam, dugem, apalagi tadi katanya kenal sama bandar obat-obatan terlarang. Wow, ini bisa jadi inceran BNN nih ya, sama kepolisian reserse narkoba. Wah, cocok ini ya. Naik pangkat iya, polisi diacungi jempol, betul tidak? Tapi sudah biasa ya, kadal ngaku murtadin, embel-embelnya Islam tetap. Dan kita jangan lihat ini dari segi agamanya, tapi kelakuan orangnya saja yang memang jauh dari agama. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sana ada yang menggunakan KTP lah, atau ya ID card lah ya. Mau itu agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Kalau udah melakukan kejahatan jangan dilihat dari agamanya, tapi orangnya sendiri memang dia tidak taat beragama dan tidak tahu tentang agama.
Jadi jangan salahkan muslimnya bos, ini bawa-bawa muslim sih ya. Jadi wayahna ku aing disintrek ditampolnya. Kita lanjut lagi ya. Ini seru ceritanya ya, makin kesini makin edan. Sampai pada akhirnya tuh aku kan emang jarang punya pasangan ya, emang pengen menikmati diri sendiri gitu. Tapi pada akhirnya setelah kita nikmatin dugem-dugem, make-make segala macam, aku tuh sampai dikenalin teman-temanku aku ke dukun. Sampai kita ke dukun juga. Awalnya sih aku bingung ke dukun ngapain. Awalnya sih hanya untuk salam ya. Di usaha aku kena sepi ya, sudah aku ke dukun. Aku percaya dengan dukun. Ya, aku percaya sama dukun. Dan sesekali sih aku ada sholat gitu toh. Tapi hidup aku mah gitu-gitu aja. Malah aku tuh sering ke dukun juga gitu. Setelah itu ya udah. Menaknya ditampol bos. Tampol bos. Sesekali sih aku ada sholat. Tong mama wa sholat sih ya. Kalau anda memang main ke dukun, terus bilang awalnya sih aku nggak tahu ngapain ke dukun. Kacaletot atau keselipet atau keselewa lidahnya. Awalnya sih aku untuk salon. Neangan penglaris bos. Sudah masyirik, mengarang, jual kebohongan, cari cuan, dapat berpuluhan. Ih, ya Allah, manggih gitunya saya kadal nu kieu patut. Jadi kalau mau cerita eta teh, naskahnya ditulis lu dengan rapih, dihafalkan supaya matanya itu nggak baca loncat sana sini gitu ya. Udah ngomong baca, salah kelewat baca lagi, salah ngomong ceritain lagi. Jadi ketahuan bos Anda mengarangnya. Aneh gitu ya orang Kristen. Haleluya, puji Tuhan, selamat ya sudah menemukan bla 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 bla. Aduh, nyeraken. Nanti habis dari dukun katanya ya, dia ketemu sama laki-laki dan aduh ceritanya dengerin aja lah ya. Karena teman aku bilang, lu mau gini terus, nggak punya apa-apa, nggak ada laki-laki yang mau sama lu. Nah akhirnya aku ke dukun juga untuk diriku sendiri. Udah gitu aku ke dukun untuk diriku sendiri ya, dimandiin, dibacain apa nggak ngerti ya. Aduh, waktu itu benar-benar bego banget lah gue ini ya. Gila dan bego, saudara-saudara. Sudah. Anda memang yang tanda sebutkan bego ya. Tapi sebentar ya, tadi dia di awal nggak percaya lagi sama dukun, tapi datang lagi ke dukun, dimandiin, dibacain dan segala macamnya. Kalau sudah tahu nggak tahu ngapain, nggak percaya tapi datang lagi, tentu kan ada tujuannya, atau memang belum dapat penglarisnya. Tadi dia bilang, duh aku tuh bego banget gitu ya. Dah siate bego atuh. Mau bego nyarita kan liur sih ya. Pada akhirnya setelah dari dukun, aku ketemulah dengan lelaki. Ceritanya ketemu dengan lelaki. Sudah ketemu sama laki-laki, aku pikir dia mau serius dengan aku gitu mau serius ya. Sudah aku senang. Udah nggak pernah ketemu laki-laki, ketemu laki-laki kayaknya serius gitu dah. Karena percaya kata-kata dukun tadi. Ya sudah, setelah itu ketemu laki-laki, kita pacaran hampir setahun. Ternyata gak tahu ya, dia hanya mau manfaatin kendaraan aku aja atau apa, aku nggak paham juga ya. Dan mau nidurin aja kali ya, mau nidurin aku. Umat. Ada. Ketemu laki-laki bukan serius. Laki-laki yang mempermainkan aku, mau nidurin doang. Ya Allah, kok muringkak sayanya. Muringkak tuh denger ceritanya. Ini nggak malu gitu ya, ya Allah. Ayah nu kieu patut kadal ya ngaku murtadin. Gila. Skip aja ya ini ceritanya. Amit-amit ya aslina.
pada akhirnya sudah itu aku sempat pakai hijab sholat itu hanya karena laki-laki. Itu pernah aku lakuin. Tapi setelah aku putus, lepas begitu aja. Dan aku berdoa, ya kehidupanku sama aja gitu, nggak ada berubahnya. Dan pada akhirnya aku bareng teman-teman lagi, sudah kita dugem lagi, mabuk-mabukan lagi, hari-hari begitu aja hidup sampai usaha hancur ya. Dan pada akhirnya ya kita tampol, bos. Pakai hijab karena lelaki, berdoa, hidup tidak ada perubahan. Ripuh dulur, biar terlihat islami meureun ya. Jadi pakai hijab, bos. Punten nih ya, maaf, orang-orang yang masih dalam keadaan kafir aja banyak yang pakai hijab, banyak yang pakai kerudung, banyak itu yang pakai hijab tuh, perempuan-perempuan yang masih dalam keadaan kafir. Bahkan suster aja, temennya pastor itu pada pakai hijab, dan pakai hijabnya bukan karena laki-laki. Dan Anda ngaku dengan pedenya, aku tuh pernah pakai hijab karena laki-laki. Ya Allah, bos, pakai hijab itu bukan karena laki-laki, tapi karena takut, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan saya pernah baca kalau wanita itu nanti yang tidak pakai kerudung atau tidak pakai hijab, tidak menutupi auratnya, nanti kalau nggak salah itu di akhirat, di siksa neraka itu rambutnya dijenggutnya, jadi jenggut teh, dijambak sama malaikat, nanti sampai kulit kepalanya itu mengelupas, nanti tumbuh lagi rambutnya, dicabut lagi terus selama beratus-ratus tahun lah ya. Koreksi kalau saya salah ya, itu ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Luar biasa gitu ya, perintah Allah dalam Al-Quran itu bukan semata-mata hanya perintah saja, tapi ada makna tersendiri, ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi saya mah laki-lakinya mau mungkin pakai hijab gitu ya, tapi ini mah buat perempuan. Karena begini, jilbab ini atau hijab ini banyak fungsinya bagi kaum hawa. Mengapa? Karena yang pertama itu melindungi diri dari dari godaan laki-laki lah ya. Banyak kok laki-laki yang punya penyakit kalau melihat wanita itu, kalau nggak salah dari rambutnya aja sudah bangkit syahwatnya. Bisa jadi Anda yang tidak pakai hijab jadi korban lelaki yang punya penyakit itu. Bahaya kan? Atau yang pas lagi naik angkot atau naik kendaraan umum nggak pakai kerudung, pas lagi masuk angkot rambutnya nyangsang tikait nyangkut ya. Nyangkut di pintu angkot, terus ketarik gitu, botak sebelah gitu. Emang mau kayak gitu ya. Atau contoh yang lainnya, ketika ada orang makan permen karet di atas gitu, di jembatan, terus yang perempuan ini jalan di bawah, terus nggak sengaja dilepehin gitu ya, permen karetnya dibuang sembarangan gitu, terus nempel di kepala, nggak bisa dicabut, wayahna pas dicabut pitak, kumaha. Itu adalah teguran dari Allah yang paling kecil gitu. Kalau kita lihat sehari-hari pasti ada kejadian seperti itu. Nah makanya Allah perintahkan untuk tutuplah auratmu atau gunakanlah hijab. Tapi saya juga mau pakai hijab, cuma kan saya laki-laki, kayak si Mimi Peri. Ayo kita lanjut lagi. Kumaha cenahnya dia ketika mendapatkan cobaan lalu sholat baca Quran dan semacamnya ya. Kita tonton lagi. Akhirnya aku tuh bosan sendiri dengan kehidupanku. Aku belajar lagi sholat, mencoba sholat.
Mencoba. Berdoa. Baca. Tuhan, aku tuh capek, aku bilang itu, aku pengen berubah. Masa hidup aku seperti ini sih? 13 tahun loh hidup aku seperti ini. Tuh nanya. Masa aku gak bisa berubah gitu. Paduli tuh. Selalu aku berdoa seperti itu. Aku sholat lagi, kadang aku baca Al-Quran juga. Baca heula teh naskah. Lalu itu sampai aku curhat ke salah satu, ada namanya ibu, aku gak perlu sebutin namanya. Aku curhat ke dia, aku bilang, aku nggak bilang kalau aku tuh make, cuma aku curhat teman-teman aku liatin aku gitu. Dan si ibu kebetulan dia Kristen Nasrani, dia selalu bilang gini, selalu ingatin aku, Nit, sabar ya, kata gitu. Tuhan tidak tidur, Nit, ya, gitu kan, Tuhan itu nggak tidur, kamu sabar aja. Biarkan mereka mau ngomong apa tentang kamu, biarin aja. Ada Tuhan kok, gitu. Tuhan tahu segalanya. Ya sudah, kita tampol lagi nih ya. Tampol bos. Tadi sambil baca dia mengatakan sholat lagi ya. Terus dia bilang akhirnya aku belajar lagi sholat ya, mencoba sholat ya, terus berdoa, sholat lagi, baca Al-Quran juga sambil lihat teks. Waduh, ini ketahuan banget kadal yang ngaku murtadin terus dibuat-buat supaya terlihat, wah bener nih orang muslim yang begini aja bisa murtad. Hulu siapa gak aneh gitu ya, curhat kok ke punten gitu ya, ke ibu-ibu yang kata dia kebetulan dia Kristen, pan ayah mamah dede atuh bos, curhat dong mah. apa dia lagi sholat, terus beres sholat berdoa, nggak curhat sama Tuhan Allah yang adalah Tuhan kita, maha segalanya, maha mendengar. Apalagi kalau misalnya kita lagi berbeban berat, lagi susah, lagi banyak masalah, curhatnya sama Allah, bukan sama manusia. Hanya Allah yang menolong, perantaranya baru manusia. Bagaimana kita ini bisa curhat sama Allah, lalu Allah kasih solusi, lalu memberikan kita jalan keluar. Ya. Nah ini momen yang seru juga bos ya. Jadi pinter sedikit gitu ya kalau mau membawa-bawa sholat, membawa-bawa baca Al-Quran dan segala macamnya. Jadi kelihatan tuh matanya baca lagi. Pikun merenya. Setiap perkataan dia itu selalu aku ingat, dan dia selalu ngedoain aku juga untuk hidup lebih baik lagi. Dan setiap dia ngomong tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan, aku tuh seperti mengimani gitu. Sampai aku bilang, iya ya Bu ya, Tuhan itu baik ya Bu, iya nih Tuhan itu baik. Itu aku waktu ngobrol gitu sudah meyakini, sudah sangat yakin dengan Tuhan Yesus. Itu aku masih muslim. Tampol gerak ku aing ya, tuman euy. Tampol bos. Nah, tuman itu bahasa Indonesianya kebiasaan ya. Jadi biasa gitu, kadal ngaku murtadin, tapi begini gitu ya. Masya Allah, Allah gerakan lidah, bibir, dan otaknya untuk memberikan penjelasan bahwa dia memang seorang kafir dari lahir, bukan seorang murtadin atau yang lahir dan dibesarkan secara muslim. Jadi ketika dia mengatakan bahwa saya ini lahir dan dibesarkan dari muslim, tapi tanpa disadari kacaletot bibirna, kelepasan ya, keseleo bibirnya, dia mengakui bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Terus dia mikir sebentar, akhirnya dia mengucapkan, itu aku waktu masih muslim, sambil dia melihat ke bawah, melihat catatannya benar nggak apa yang dia katakan. Nih videonya, lihat lagi. Itu aku waktu ngobrol gitu sudah meyakini, sudah sangat yakin dengan Tuhan Yesus.
itu aku masih muslim. Jadi kita yang beragama Islam, kita yang muslim, kita yang muslimah, kita yang taat kepada Allah, kita yang mempercayai bahwa Allah itu ada satu, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, masih memberikan kita kekuatan iman, nikmat yang luar biasa dan sempurna. Ambil pelajaran yang baiknya dan buang yang negatifnya. Kalau tidak suka, jangan dilanjutkan, skip saja. Kalau suka, teruskan, ambil pelajaran yang bisa menambah kekuatan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi akhir kata saya memohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak enak atau tidak bisa diterima oleh hati dan pikiran. Saya memohon maaf karena itu memang kesalahan saya murni dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengingat bagi saya dan ikhwah fillah semua. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fabi ayyi ala rabbikum tukaziban.